Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pesisir dan laut yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya kelautan dan perikanan maupun potensi wisata bahari. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut sering sekali tumpang tindih dan tidak terkoordinasi, sehingga berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, konflik antar pengguna lahan atau laut, dan ketidakberlanjutan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengelolaan pesisir secara terpadu menjadi pendekatan strategis untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Dulu, lahan pesisir di sini menjadi sentra budidaya rumput laut yang menopang ekonomi ratusan kepala keluarga. Namun, sejak berdirinya sebuah hotel besar yang tepat di depan kawasan budidaya, akses agak tertutup. Para petani rumput laut agak sedikit kehilangan mata pencaharian. Mereka tergusur bukan oleh alam, tapi oleh pembangunan yang tidak inklusif. Pariwisata memang menjadi salah satu strategi utama penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Setiap wisatawan yang datang membawa multiplier effect, membuka lapangan kerja, meningkatkan UMKM, dan menggerakkan ekonomi lokal. Tapi, efek berganda ini hanya bermakna jika semua sektor ikut terangkat, termasuk perikanan budidaya. Lalu, bagaimana kita merespon ini? Pertama, kita harus melakukan perubahan nyata, bukan hanya memprotes, tapi menciptakan solusi. Misalnya, mendorong coastal zoning yang jelas agar kawasan budidaya tidak tumpang tindih dengan kawasan pariwisata. 2. Mengembangkan rumput laut sebagai produk wisata, edukasi budidaya, paket wisata edukatif, hingga souvenir berbahan rumput laut. 3. Membangun sentra pengolahan rumput laut di lokasi yang aman. Dengan begitu, pariwisata tidak lagi menjadi ancaman, tapi justru menjadi peluang bagi sektor perikanan budidaya. Dari sisi manajemen perubahan sektor publik, kita harus mendiagnosis dulu kondisi saat ini, yaitu fakta bahwa pembangunan hotel menghambat akses budidaya. Lalu kita rancang rencana perubahan, yakni integrasi tata ruang, regulasi akses laut, dan pelatihan diversifikasi usaha. Dari sisi kepemimpinan transformasional, saya tidak hanya menjalankan tugas, tapi harus menjadi inspirasi. Saya harus membangkitkan semangat pembudidaya, meyakinkan mereka bahwa mereka tetap punya masa depan, dan bersama-sama menciptakan visi baru rumput laut untuk pariwisata berkelanjutan. Tidak mungkin sendiri, disinilah networking menjadi kunci. Kita harus bangun kolaborasi dengan dinas-dinas lain, diantaranya Dinas Pariwisata, Bapeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, camat, kepala desa dan masyarakat, bahkan pengelola hotel. Bisa jadi, hotel itu butuh bahan organik lokal untuk spanya. Mengapa tidak dari rumput laut petani kita? Dan semua ini dimulai dari komunikasi yang efektif, bukan komunikasi satu arah, tapi dialog, pertemuan rutin, mediasi, sosialisasi kebijakan, dan pembentukan forum kemitraan pesisir. Karena tanpa kepercayaan, tidak akan ada kerjasama. Industri pariwisata seharusnya bukan pemutus mata rantai, tetapi justru penghubung antar sektor. Saat wisatawan datang, petani rumput laut harus bisa tersenyum, bukan menangis. Karena pembangunan yang sejati adalah meninggalkan jejak manfaat bagi semua. Mari kita wujudkan pariwisata yang inklusif, perikanan yang berdaya, KSB maju luar biasa, dan NTB makmur mendunia.